Shalom Poikers, hai, apa kabar semuanya? Wow, puji Tuhan, aku mengucap syukur sekali karena aku bisa menyapa teman-teman semuanya di ibadah Poik lagi di sini. Ya walaupun ibadah ini masih diadakan secara online, tapi aku percaya itu tidak menyurutkan semangat aku dan teman-teman semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan aku harap teman-teman ini semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Dan sekalipun mungkin ada teman-teman yang dalam keadaan kurang baik-baik saja, biarlah nanti aku bantu di dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita bersatu hati, bersatu pikir untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Takkan terlambat Tuhan mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oke, kayaknya aku bisa nih untuk mengajak teman-teman semuanya untuk mengeluarkan energi semangatnya lebih lagi untuk mengawali ibadah ini, karena aku percaya Tuhan sendiri tidak pernah lelah dan tidak pernah lalai dalam memimpin setiap langkah hidup kita. Maka dari itu kita harus tetap percaya, tetap terus semangat pada kasih-Nya dan kekuatan-Nya selalu. Ajarku berdiam. Saat ku berpaling, temukan cintamu.
setiap maksud Tuhan di dalam firman-Nya untuk setiap hidup kita. Kita percaya di sini semua ya Bapak, bahwa susah maupun semua sakit maupun tidak, kami tetap percaya Engkau baik bagi hidup kami dan Engkau turut selalu bekerja. Samudra di dalam badai bergelora, Kau menjangkar hidupku, sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Di dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom teman-teman semua, balik lagi di persekutuan doa kita di minggu yang kedua di semester yang baru. Gimana perkuliahan teman-teman semua? Ada yang WA-nya udah rame sama grup-grup mata kuliah dan grup-grup kelompok untuk tugas. Kalau ada, kalian sama kayak gua. Oke, oh iya, gimana kabar teman-teman semua? Aku harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat, tetap jaga kesehatan kalian. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, ke firman kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini Tuhan kami dapat mengadakan persekutuan doa Tuhan Yesus meskipun masih dalam keadaan online Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kami hati, telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami dapat sama-sama belajar Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus untuk percaya kepadamu sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah juga ya Bapa, apapun yang keluar dari mulutku Tuhan Yesus, apapun yang kuperkatakan Tuhan Yesus, itu berasal daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, di PD kedua kita ini hari ini dengan tema yaitu Trust in Him. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke sharing firman kita, aku mau ngajak teman-teman untuk flashback sebentar pada persekutuan doa minggu lalu, yaitu It's okay to not be okay. Itu yang artinya menurut aku itu nggak apa-apa untuk tidak baik-baik aja. Nah, di PD minggu lalu itu kita diingatkan untuk jujur di hadapannya Tuhan dalam segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Gitu, mencurahkan isi hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Tapi banyak dari antara kita yang rasa enggak kok, gue baik-baik aja, enggak kok, gue bisa mengatasi segala sesuatunya yang terjadi di dalam hidup gue hari ini gitu, tanpa melibatkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang artinya adalah kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita sedang menyombongkan diri kita di hadapannya Tuhan, karena kita nggak melibatkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Justru kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Dan kalau kita sadari, ketika bekerja mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan bekerja mengandalkan kekuatannya Tuhan, itu ada perbedaannya teman-teman. Ada yang tahu? Oke, kalau dari aku pribadi itu, ketika kita bekerja mengandalkan kekuatan sendiri, itu rasanya akan capek. Terus juga rasa takut ada,
rasa khawatir, gelisah, bahkan gak jarang untuk bisa sampai ke putus asa gitu. Tapi kalau misalkan mengandalkan kekuatannya Tuhan dalam menjalani itu, kita akan terasa enjoy, santai, ringan, karena kita bekerja bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatannya Tuhan gitu. Bahkan di dalam Mazmur 62 ayat 8, iya teman-teman bisa buka Alkitab kalian dalam Mazmur 62 ayat 8. Di situ dibilang, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Di situ dibilang, percayalah kepadanya dalam setiap waktu, dalam segala hal, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kapanpun itu momennya, dalam waktu kapanpun, baik siang, pagi, sore, malam gitu, baik di perkuliahan, pekerjaan, apapun itu, percayakan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali. Kita hanya sebagai pelakunya. Kita harus bisa mentaati Tuhan gitu. Karena kita udah percaya sama Tuhan, kita harus bisa taat sama Tuhan. Tuhan bilang A, kita harus A gitu. Karena kita udah berserah penuh, udah percaya sepenuhnya sama Tuhan atas setiap hal yang terjadi. Artinya kita juga harus bisa taat sama Tuhan. Terus dibilang, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Kita harus bisa mencurahkan segala hal yang terjadi, segala hal apapun yang kita rasakan di dalam hidup kita kepada Tuhan, karena ialah tempat perlindungan kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Gak apa-apa kalau misalkan ada teman yang bisa kita percayakan sebagai teman curhat kita, sebagai tempat keluh kesah kita gitu. Tapi kadang kita harus ingat bahwa terkadang musuh kita sesungguhnya itu adalah orang terdekat kita. Bisa jadi teman yang teman sebagai tempat curhat kita, dia bisa menjadikan itu sebagai bumerang untuk diri kita sendiri gitu. Makanya untuk teman-teman semua, sebelum kita cerita sama orang lain apa yang sedang kita alami, terlebih dahulu adalah kita cerita sama Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita terhadap Tuhan, karena ialah tempat perlindungan kita gitu, teman-teman. Jadi terkadang kalau kita misalkan mau curhat ke orang lain, kita harus bisa melihat nih, kira-kira ini orang bisa nggak ya untuk menjaga apa yang kita ceritakan gitu. Jangan asal pilih, karena banyak dari antara kita yang justru keadaannya semakin terpuruk ketika dia sudah menceritakan ceritanya terhadap orang lain. Karena apa? Karena orang lain tersebut menjadikan itu suatu bahan kejelekan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi yang paling utama, yang paling penting adalah kita harus bisa mencurahkan isi hati kita sama Tuhan aja lah gitu. Karena Tuhan tempat perlindungan kita. Percaya deh, ketika kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, apapun yang kita terjadi di hadapannya Tuhan, itu rasanya akan plong banget gitu. Bahkan bisa sampai nangis sama Tuhan gitu. Karena saking mungkin saking beratnya yang kita hadapi gitu. Bisa melalui berdoa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan melalui doa gitu. Dan di ayat Alkitab kita hari ini di dalam Amsal 3 ayat 5-6, di situ dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Gitu. Jangan bersandar pada pengertiannya kita sendiri, dan dalam setiap langkah ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan selalu gitu. Maka Tuhan akan menolong kita, akan meluruskan jalannya kita. Jadi jangan pernah
berdiri dalam pengertiannya kita sendiri. Kita harus bisa mengerti apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, gimana caranya untuk keluar dari permasalahan ini. Tapi banyak dari antara kita orang yang percaya, masih ada juga yang tidak memiliki iman yang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kepercayaan total kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidupnya. Itu teman-teman. Kayak masa depan, jodoh, keluarga, kesehatan, perekonomian, pekerjaan, dan lain-lainnya itu bisa menjadi suatu kekhawatiran di dalam hidup kita. Bahkan kalau semuanya itu kita tulis nih, rasa khawatir itu gak akan ada habisnya, karena terkadang itu saling berkesinambungan. Kalau misalkan keluarga kita sedang tidak baik-baik aja, itu bisa berdampak ke diri kita, ke mental kita mungkin. Terus juga kalau misalkan perekonomian kita sedang tidak baik-baik aja, itu juga bisa berdampak kepada perkuliahan kita. Bisa jadi akan sulit untuk melanjutkan kuliah gitu. Atau misalkan dalam lingkungan pertemanan kita itu juga bisa berdampak kepada diri kita. Nah itu kalau misalkan ditulis itu akan panjang banget, gak akan ada habisnya. Mengalami banyak kekhawatiran bisa membuat kita stres. Setuju gak teman-teman? Segala kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, kalau misalkan kita pikirkan terus, itu bisa membuat kita stres. Bahkan gak jarang orang juga bisa sampai putus asa, sampai rasanya mau bunuh diri gitu. Kan ada keputusan-keputusan yang kita ambil karena rasa khawatir yang begitu besar, sehingga ketika kita menjalaninya itu akan menjadi beban tersendiri dalam hidup kita. Orang percaya atau orang beriman sering mengatakan kalau kepercayaan kepada Tuhan adalah lawan untuk rasa khawatir. Tapi kadang-kadang kita sulit nih untuk mempercayai Tuhan karena berbagai macam faktor gitu. Kita sulit untuk percaya sama Tuhan, apalagi kalau misalkan lagi dalam keadaan rasa khawatir yang begitu besar, karena kita sudah berkutat dengan pikiran kita sendiri gitu. Berbagai macam faktor bisa juga mempengaruhi percayaan kita kepada Tuhan. Nah maka dari itu ayo kita sama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan gitu, lewat 5 cara, yaitu memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan dan melihat gambaran Tuhan tentang kita. Terus yang kedua, mempelajari rencana Tuhan atas hidup kita. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ dibilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gitu. Jadi setiap hal yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Bukan rancangan yang mencelakakan diri kita, tapi untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Terus yang ketiga, melepaskan apa yang berada di luar kendali kita gitu. Kita harus bisa melepaskan apa yang ada di luar kendali kita. Kayak misalkan cuaca, kita nggak bisa mengendalikan cuaca, atau perasaan orang lain terhadap diri kita nggak bisa mengendalikan itu. Emosi orang lain kita nggak bisa mengendalikan gitu. Perasaan kecewa orang lain pun kita nggak bisa mengendalikan. Terus yang terakhir adalah mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah kita harus bisa bersyukur nih apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Seperti halnya nafas kehidupan, kita harus bisa bersyukur akan itu. Karena ada orang di luar sana yang gak bisa untuk menghirup
udara yang Tuhan berikan. Dia harus pakai tabung oksigen misalnya gitu. Atau kesehatan kita harus bisa bersyukur sama Tuhan bahwa sampai hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sama Tuhan. Kita masih diberikan makanan sama Tuhan yang bisa kita nikmati sampai hari ini gitu. Kita bisa kuliah sampai hari ini gitu, teman-teman. Nah, kita juga bisa sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang mempunyai iman yang besar yang dapat menjadi teladan dalam hidup kita, yaitu Ayub. Ayub itu kehilangan semua kepunyaannya, keluarganya, harta bendanya, kesehatannya, bahkan dia juga dikucilkan, maksudnya diasingkan oleh orang-orang terdekatnya gitu. Jadi dalam kondisi yang merasa terbuang gitu. Tapi dia tetap menaruh harapannya di dalam Tuhan. Imannya gak pernah goyah gitu. Tapi walaupun di dalam beberapa perikop di Alkitab dia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk berserah sama Tuhan, untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak gitu. Nah, dalam kisah Ayub ini kita bisa sama-sama belajar untuk tidak bergantung kepada keadaan, tapi kita harus bisa untuk memilih percaya pada rencananya Tuhan gitu. Percaya kepadanya, menyerahkan sepenuhnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita kepada Tuhan gitu. Meskipun terkadang sulit memang untuk dipahami ketika dalam menjalani hari-hari, pasti akan terasa bergelombang gitu. Ada sedihnya, ada susahnya, ada senangnya gitu. Tapi kita harus tetap bisa percaya sama Tuhan apapun yang sedang terjadi gitu. Dalam arti ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita harus bisa taat sama apa maunya Tuhan gitu, teman-teman. Taat sama kehendaknya Tuhan. Dalam arti juga kita harus bisa mengontrol diri kita gitu. Kita harus peka sama apa maunya Tuhan. Gimana caranya? Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan gitu. Punya waktu pribadi sama Tuhan gitu. Dan tetap selalu ingat setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dari kita kecil sampai sekarang, setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini harus kita ingat. Supaya apa? Supaya itu dapat menjadi membangkitkan rasa percaya kita sama Tuhan gitu. Nah, aku mau bagiin satu ayat untuk teman semua dalam Matius 7 ayat 7. Di situ dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ketika kita bisa menumbuhkan rasa percaya kita sama Tuhan, artinya kan kita sedang artinya kan kita harus bisa taat sama Tuhan gitu. Kita juga harus bisa mengontrol diri kita, tapi kita juga harus bisa nih meminta sama Tuhan gitu, supaya akan diberikan kepada kita. Karena kalau misalkan kita nggak pernah meminta sama Tuhan, kita cuma hanya bilang, iya gue percaya kok sama Tuhan, tapi dalam tingkah laku kita, dalam keseharian kita nggak pernah meminta sama Tuhan, maka akan sulit untuk didapatkan gitu. Misalkan kayak Tuhan berikan aku kekuatan yang baru, semangat yang baru gitu melalui doa, maka Tuhan akan memberikan semangat yang baru untuk kita dalam menjalani segala situasi gitu. Gak hanya melalui perkataan kita kayak percaya sama Tuhan gitu, tapi dalam tingkah laku kita gak ada.
Terus yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, dari tingkah laku kita, dari tindakan kita pun harus bisa mencerminkan sebagai orang yang percaya, nggak hanya melalui perkataan kayak iya gue percaya kok sama Tuhan, iya gue berserah kok sama Tuhan, tapi dari tingkah laku kita, dari tindakan kita nggak mencerminkan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berserah penuh kepada Tuhan gitu. Dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita harus bisa bersandar pada pengertiannya Tuhan, apa maunya Tuhan di dalam hidup kita gitu. Dan dalam segala situasi, dalam segala hal, libatkan Tuhan untuk bekerja di dalamnya gitu. Meskipun dalam menjalani keseharian ini itu akan terasa sulit, tapi tetap selalu andalkan Tuhan di dalamnya, bekerja dengan kekuatannya Tuhan. Oke, sekian sharing firman aku pada hari ini. Biarlah kiranya apapun yang aku katakan hari ini, kita dapat sama-sama belajar, kita dapat sama-sama memahami, kita dapat sama-sama untuk berserah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian atau kekuatan kita sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, kami dapat sama-sama belajar Tuhan Yesus untuk menyerahkan sepenuhnya apapun yang terjadi kepadamu Tuhan, untuk percaya sepenuhnya Tuhan Yesus kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan Yesus, tapi biarlah Bapa kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan kekuatan yang Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Yesus firman hari ini Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Visi Poik Agape YAI, kesatuan tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, 1. Kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdominasi gereja dan suku. 2. Gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang mau melayani dengan penuh belas kasih dan menyadari akan penyertaan Tuhan. Ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami boleh sama-sama bisa menyaksikan persekutuan doa online ini Bapa. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang terbatas, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa berkumpul Bapa, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tetap hadir, kuasa dan kasih penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus untuk membicara kami yang luar biasa, Kak Yurika, Tuhan yang pimpin Kak Yurika lebih lagi Bapa untuk dapat melayani-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang pakai hidupnya, segala aspek kehidupannya, Tuhan yang berkati, dan kiranya Bapa apapun yang boleh
ia kerjakan, ia lakukan, apapun yang boleh ia pegang, Tuhan Yesus yang pasti buat berhasil. Tuhan menutup bungkus segala aspek kehidupannya tanpa terkecuali Bapa. Tuhan juga tutup bungkus kesehatannya juga Tuhan Yesus, agar senantiasa diberikan kesehatan terus Bapa, agar terus dapat melayani-Mu Tuhan Yesus, agar terus dapat mengabarkan berita tentang sukacita yang ada daripadamu Bapa, dan Tuhan akan pakai dia luar biasa lagi Bapa, hanya untuk mulia nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus senantiasa untuk Poikers Bapa, dimanapun mereka berada, dimanapun sekarang Tuhan Yesus, Tuhan yang tutup bungkus mereka dalam pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang berkati segala aspek kehidupan mereka, Tuhan juga yang berkati kuliah mereka Bapa, agar kiranya Bapa kami percaya Bapa bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak generasi pilihan Tuhan yang tidak pernah akan dipermalukan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang pasti buat berhasil Bapa. Tuhan juga tutup bungkus Bapa setiap dari mereka, kakak abang yang mungkin sedang menyusun skripsi atau sedang mau melakukan sidang atau apapun itu Tuhan Yesus, yang lagi magang, Tuhan yang berikan kelancaran, Tuhan yang berikan senantiasa ketenangan Bapa. Tuhan Yesus yang juga berikan senantiasa hati yang bijaksana, hati yang mau datang ke hadirat Tuhan, hati yang mau lebih lagi Bapa untuk percaya bahwa apapun yang boleh terjadi itu semua adalah rencana Tuhan, rencana yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kami juga menutup bungkus Bapa setiap kakak abang yang sedang sakit atau yang sedang tidak enak badan Bapa, apapun segala sakit penyakitnya, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah dokter dari segala dokter Bapa, maka kami percaya Tuhan, apapun sakit penyakit apapun Tuhan Yesus, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang angkat, Tuhan yang buang jauh-jauh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap dari mereka yang sedang letih lesu, Tuhan yang berikan keringanan Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa setiap dari kami adalah generasi penerus Tuhan Yesus, generasi pemenang. Maka kami percaya Bapa bahwa jika kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kami, maka Tuhan yang akan buat segala sesuatunya berhasil Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan terus menutup bungkus kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami juga mau senantiasa tidak lupa berdoa untuk kampus kami Tuhan Yesus, Universitas Persada Indonesia YAI. Tuhan Yesus memberkati Bapa setiap jajaran Tuhan Yesus, dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Tuhan yang berkati mereka Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan hati Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan juga yang memberikan kesehatan Bapa untuk setiap dari mereka, agar dapat melakukan yang terbaik untuk kampus ini Bapa. Agar kiranya Tuhan Yesus lewat kampus ini dapat menjadi berkat juga Tuhan Yesus untuk kampus lain. Kami juga mau senantiasa juga Tuhan Yesus tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa setiap problema, setiap hal yang sedang dialami oleh Indonesia akhir-akhir ini Bapa memang mungkin kurang baik Bapa, tapi kami percaya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan untuk bangsa kami. Tuhan punya sesuatu yang indah nantinya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, bangsa kami akan Tuhan pakai lebih lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa kami dapat memberkati bangsa-bangsa lain Tuhan Yesus, dapat menjadi contoh Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa lain Bapa. Biar kiranya Indonesia dibakar oleh api kemuliaannya Tuhan. Kami juga mau senantiasa berdoa juga untuk pandemi ini agar cepat berakhir Bapa, agar cepat selesai Bapa, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami seperti biasa Bapa, dan kami dapat senantiasa bisa beraktivitas dengan lebih nyaman dan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kakak abang yang sedang mencari kerja, Tuhan yang permudah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pelihara hidup mereka Bapa, Tuhan yang tutup bungkus mereka ke dalam kasihan-Mu, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus, lingkungan yang terbaik untuk mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa yang belum sempurna ini maka kami mau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Angkatlah dan arahkanlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil kini dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.